Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 23 ayat 4. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Cuma dikasih Tuhan, gak asing dengan ayat ini ya. Ini komplitnya itu kan, Tuhan adalah gembalaku ya, ada lagunya ini. Ya, saya percaya kita ngerti akan ayat ini. Perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan atau pengertian yang lain, sekalipun aku berjalan lewat lembah kekelaman. Jadi bukan hanya di dalamnya, tapi melewati saja sebetulnya. Nah, tetapi di sini diperhatikan, lembah kekelaman, apa itu? Tempat di mana kita tidak mengerti arah. Tempat di mana kita nggak tahu mesti kemana dan bagaimana. Lembah kekelaman, satu lembah, satu tempat di mana tidak jelas semuanya. Karena lembah itu sendiri biasanya tempat yang bukan luas gitu ya. Nah, tetapi tempat yang gelap boleh dikatakan ya, tempat yang tidak menentu gitu loh. Ya, kita berada di lembah kekelaman, berarti lembah tempat di mana orang tidak menentu mau kemana, nggak ngerti. Nah, sekalipun, nah ini loh iman yang harus kita miliki, iman sekalipun ya, bukan iman karena diberkati aku muji Tuhan, karena diberkati aku percaya Tuhan. Bukan gitu. Sekalipun ya, berjalan lembah kekelaman, mengalami situasi yang tidak menentu, aku tidak takut bahaya. Memang lembah kekelaman identik dengan bahaya karena kita tidak tahu. Daerah yang asing mungkin bagi kita. Dan di situ bahaya selalu mengintai. Ya, ancaman selalu ada. Nah, tapi sekalipun kita berjalan di tempat seperti itu, aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Sebab Engkau besertaku. Nah, bicara tentang penyertaan Tuhan nggak ada habisnya ya. Kita sudah sering kali membahas hal ini. Ya, sebab Engkau besertaku. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Artinya ketika ada dalam lembah kekelaman, kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tuh, udah ayem dulu kan? Wah, ada Tuhan beserta dengan kita. Ayem. Artinya apa? Oh, Tuhan loh yang beserta dengan kita. Ya, yang beserta dengan kita, orang yang lebih kuat saja kita merasa ayem. Apalagi ini Tuhan yang maha kuat. Dia ada beserta dengan kita. Tapi kadang-kadang seringkali kita ini nggak ngelihat Tuhan. Seringkali dalam lembah kekelaman kita nggak lihat siapa-siapa. Bahkan Tuhan pun kita nggak tahu kalau ada bersama dengan kita. Hati-hati selalu dikasih Tuhan. Ya, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Makanya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita tahu di situ ada perlengkapan yang luar biasa. Ada senjata yang luar biasa. Ya, ada gadanya Tuhan, tongkatnya Tuhan, menghibur aku. Ayem. Ya, artinya di sini ada kekuatan Tuhan yang menyertai, ada kuasa Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita, oh ya secara pengertian Tuhan beserta dengan kita. Ya cuman istilah seperti itu. Bukan. Tuhan sungguh real, Tuhan sungguh nyata menyertai kita. Ya. Sekali lagi saya mengajak kita, dia itu Immanuel. Mari, jemaat dikasih Tuhan. Ketika engkau ada dalam lembah kekelaman, mungkin Anda jemaat atau Bapak Ibu Saudara sekarang ada di lembah kekelaman. Engkau nggak tahu, engkau hanya bisa menangis, engkau hanya bisa mengeluarkan air mata karena nggak tahu harus berbuat apa, aku harus bagaimana. Jemaat dikasih Tuhan, lihatlah, ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Engkau nggak pernah sendiri. Ya, seringkali engkau merasa sendiri karena engkau fokus dengan masalahmu. Karena engkau fokus dengan kekelaman itu. Engkau fokus dengan sesuatu yang gelap nggak kelihatan. Padahal ada Tuhan, ada terang Tuhan yang menyertai engkau. Lihatlah, gada dan tongkatnya. Ya, lihatlah, kekuatan Tuhan ada di situ. Menyertai engkau. Engkau nggak sendiri. Kalau ada gada dan tongkat Tuhan, disitulah ada kekuatan Tuhan. Disitulah akan ada yang namanya Tuhan akan berperang ganti kita. Ketika kita mau mempercayai Dia, ketika kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu, kesedihanmu, beban hidupmu, masalah hidupmu, dan kau nggak tahu mungkin harus bagaimana, itu mungkin lembah kekelaman bagi hidupmu. Kau merasa nggak tenang, kau kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan. Ingatlah, masih ada Tuhan yang setia. Dia Immanuel, Dia gembala yang baik, Dia menyertai engkau, Dia tidak meninggalkan engkau. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Sadari ada Tuhan bersamamu, sadari Tuhan menyertai engkau beserta dengan engkau, sehingga tidak ada alasan untuk takut lagi. Ayo bangkit, ayo bangkit. Selalu ikuti Tuhan, dengarkan Tuhan. Dan lihatlah, Dia yang akan berperang gantimu. Gadanya dan tongkatnya ada di situ. Yang menyertai engkau. Dia melindungi engkau. Dia akan mengangkat engkau. Dia menyelamatkan hidupmu. Percayalah, asal engkau taat setia percaya kepadanya, engkau akan dibawanya keluar dari lembah kekelaman dan berkemenangan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia beserta dengan engkau. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami diingatkan ada Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun sering kali kami tidak menyadari Tuhan keberadaan-Mu. Kami sering kali tidak menyadari Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami terlalu fokus dengan masalah kami. Kami terlalu memikirkan pergumulan kami. Kami hanya melihat yang gelap, yang kelam. Kami sampai tidak melihat terang-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau belajar Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, memandang Engkau dan mengandalkan Engkau. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan, bahkan Engkau beserta dengan kami. Kami percaya kami tidak akan mengalami bahaya sebab ada gada dan tongkat-Mu. Itu yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit, kami mau percaya. Terima kasih kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk, semangat ya. Bangkit, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.